Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali berkumpul di tempat ini untuk insya Allah melakukan kegiatan yang akan berdampak pada perubahan di sekolah kita demi kemajuan sekolah kita juga. Hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Misriani Parasi. Teman kita ini adalah calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Sidendeng Rapang. Untuk mengefisienkan waktu, kepada Ibu Misriani Parasi kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri acara sosialisasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang merupakan salah satu kegiatan calon guru penggerak. Ya. Mengawali kegiatan kita ini, marilah kita bersama-sama mengirimkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi pembawa obor keselamatan di dunia wal akhirah. Amin. Iya. Baik Bapak Ibu. Iya, jadi pada kesempatan ini materi yang akan saya paparkan yaitu budaya positif. Ya, kita lihat. Salah satu tanggung jawab guru, tanggung jawab kita semua, yaitu bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan yang baik itu akan tumbuh menjadi karakter yang baik. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan yang baik itu akan membentuk yang namanya budaya positif. Ya, jadi budaya positif yang kita harapkan di sini tidak hanya tercipta di kalangan guru saja, tapi yang utama sekali bagaimana kita menciptakan budaya positif ini secara umum di sekolah kita, terutama di kalangan anak-anak kita. Jadi kita perlu berangkat dulu dari kita, teman-teman guru. Bagaimana menciptakan suatu lingkungan di mana guru-gurunya saling bekerja sama, saling mendukung satu sama lain. Ya, bukan sebaliknya. Jadi kita sama-sama bergerak untuk memperbaiki apa yang perlu kita benahi di sekolah kita ini. Nah, kaitannya dengan anak-anak, sebenarnya kita sudah melakukan budaya positif. Kita sudah melakukan pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah kita. Hanya mungkin belum terkonsep dengan baik. Ya, seperti kita melakukan apel pagi setiap hari, itu contoh budaya positif sebenarnya. Pembiasaan-pembiasaan yang baik. Kita meminta anak-anak kita untuk datang tepat waktu ke sekolah. Nah, itu contoh pembiasaan yang baik. Ya, kita meminta anak-anak kita biasakan bertutur kata yang sopan, biasakan mantabe-tabe kalau lewat di depannya guru atau di depan siapapun. Ya, itu semua adalah contoh budaya positif. Kita mengajarkan anak kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, berangkat dari kebiasaan-kebiasaan yang baik ini yang kita upayakan tercipta di lingkungan anak-anak kita, itulah yang akan membentuk karakter-karakter yang baik yang nantinya secara perlahan akan terbentuk yang namanya budaya positif. Karena budaya positif itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan dan mengucapkan sing salabim, jadilah budaya positif di SMP Negeri 1 Atampulu. Tidak semudah itu.
Ya, tapi budaya positif itu bisa tercipta di lingkungan sekolah kita yang tercinta ini secara perlahan-lahan, step by step. Ya, seperti itu. Jadi butuh perjalanan yang panjang sehingga kita bisa menciptakan yang budaya positif. Tergantung dari kita, kerjasama kita semua. Karena ketika sebuah komitmen tercipta di sekolah, ketika kita semua berkomitmen yang sama bahwa kita ingin menciptakan budaya positif di sekolah kita ini, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Ya, kalau selama ini masih banyak kebiasaan-kebiasaan anak-anak kita yang tidak baik, itulah yang perlu kita revisi. Ya, itulah yang perlu kita perbaiki. Ya, saya kira seperti itu pengantar untuk budaya positif. Kita lanjut. Ya, seperti ini. Kita biasakan bersalaman dengan anak-anak. Ya, setiap saat ketika kita bertemu, biasakan kita bersalaman dengan anak-anak. Ya. Ya, seperti ini. Kita menginginkan seperti ini semua ya. Kita menginginkan suasana di mana anak-anak kita memiliki motivasi belajar yang tinggi. Mereka berdiskusi tidak hanya di dalam kelas, tapi berdiskusi di luar kelas. Anggaplah ini adalah impian kita di masa depan. Kita punya mimpi. Saya pernah ditanya di pendidikan guru penggerak, apa mimpi ibu? Impian ibu 5 tahun ke depan murid seperti apa yang ibu impikan? Ya, saya memimpikan murid seperti ini. Murid yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Ya, mereka berdiskusi di taman. Ya, seperti itu. Apakah itu sudah tercipta di sekolah kita? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa, kalau sudah tercipta bisa dipertahankan ya dan ditingkatkan lagi. Nah, ini kita lihat anak-anak kita sedang berdiskusi sambil bekerja membersihkan pekarangannya. Ya. Nah, seperti ini semua yang kita impikan Bapak Ibu. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang budaya positif, kita perlu pahami dulu apa sebenarnya motivasi kita melakukan sesuatu. Ya, apa yang mendorong kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, rutinitas kita sehari-hari. Pasti ada hal yang mendukung ya Bapak Ibu. Pasti ada penyebab kita melakukan. Misalnya kenapa kita selalu datang ke sekolah tepat waktu? Mengapa kita selalu berusaha melaksanakan tugas-tugas kita sebagai guru? Pasti ada yang memotivasi hal itu. Nah, kita lihat kita berada di posisi yang mana. Yang pertama, apakah kita melakukan kegiatan-kegiatan kita itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Semoga tidak ya Bapak Ibu. Semoga tidak. Ya, kita mengerjakan bukan karena kita menghindari hukuman. Kedua, apakah kita melakukan kegiatan atau aktivitas itu disebabkan karena kita ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan? Salah. Iya, baik. Salah ya, tidak sesuai ya Pak. Selanjutnya, kita melakukan suatu perbuatan karena ingin menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Ya, maksudnya di sini kita berbuat itu karena kita percaya apa yang saya lakukan itulah yang benar. Ya, artinya di sini sudah terbentuk motivasi dari dalam diri Bapak Ibu bahwa perbuatan yang saya lakukan ini bukan karena saya ingin dipuji, bukan karena saya tidak ingin ditegur sama kepala sekolah, tapi memang itu muncul dari dalam hati Bapak Ibu bahwa ini yang harus saya lakukan karena inilah yang benar. Yaitu saya melaksanakan tugas-tugas saya karena itulah yang harus saya lakukan. Mudah-mudahan kita ada di poin ini ya Bapak Ibu ya. Iya, alhamdulillah. Kita lanjut. Nah, di sini kita juga perlu memahami kebutuhan dasar manusia. Setiap yang kita lakukan itu karena kita ingin memenuhi kebutuhan kita. Ya, kebutuhan manakah itu? Ya, kita lihat. Kita perlu pahami kebutuhan dasar manusia. Ada 5 di sini ya, Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya, jadi yang termasuk di sini termasuk mie sandang, pangan, papan. Ya, masuk mie semua.
Ya, selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Ya, jadi ini yang selalu kita inginkan, bukan hanya memenuhi 3 kebutuhan pokok, tapi kita masuk di dalam suatu lingkungan, kita ingin diterima oleh orang-orang yang ada di situ. Kita ingin dicintai oleh orang-orang yang ada di lingkungan itu. Betul Bapak Ibu? Betul. Iya, terima kasih. Lanjut. Iya, kadang kita melakukan sesuatu, kita membutuhkan yang namanya penguasaan atau di sini pengakuan. Ya, pengakuan atas kemampuan. Ya, dalam hal ini bahasa kerennya power. Ya, jadi kita mengharapkan ada pengakuan ketika kita mampu melakukan sesuatu. Setidaknya mungkin bahasa sehari-hari kita, hargailah apa yang telah saya lakukan. Seperti itu barangkali bahasa konsep sehari-harinya. Ya, Bapak Ibu pasti kita butuh itu ya. Iya, terima kasih Bu Haji. Selanjutnya yang keempat yaitu kebebasan atau freedom. Iya, kebebasan, kebutuhan akan sebuah pilihan. Pasti kadang kita jenuh ketika kita harus selalu ditunjukkan, ini kamu pilih, ini kamu lakukan, ini. Pasti kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu yang sesuai dengan nurani kita, sesuai dengan apa yang kita anggap benar. Betul begitu Bapak Ibu? Iya, terima kasih. Yang terakhir yaitu kesenangan. Iya, saya kira di sini teman-teman suka pergi healing. Ya, Bu Ayu ya. Apa tujuannya kita melakukan hal itu? Karena kadang kita jenuh dengan rutinitas yang selalu kita lakukan. Ya, kadang kita bosan dengan rutinitas yang selalu kita lakukan, sehingga kita perlu yang namanya hiburan. Iya, seperti tadi nyanyi-nyanyi dulu baru kita mulai. Ya, seperti itu. Itu yang kita harapkan ya. Nah, ketika anak-anak kita melakukan suatu pelanggaran, yang pertama kita perlu lakukan dulu, kita perlu analisa dulu, ini anak-anak kita sebenarnya melakukan ini, kebutuhan dasar mana sebenarnya yang sedang ia ingin penuhi. Ya, kita cari tahu dulu. Ini anak saya ini melakukan ini kenapa? Ya, kebutuhan mana sebenarnya yang coba dia penuhi. Kita lihat slide selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini saya angkat satu contoh kasus. Ibu Ambar, guru kelas 2 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Bukan Joni ya Pak, tapi Doni. Iya, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, seandainya di sekolah kita ini ada yang seperti itu, yang selalu mengambil makanannya temannya, sama mungkin kasusnya Sambo dulu, ya, Sambo dulu. Tapi Sambo kan ada kelainan ya. Ini ceritanya kalau anak-anak yang normal. Apa yang akan Anda lakukan jika terjadi seperti itu? Ya, menurut Anda, menurut Bapak Ibu maksud saya, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ya, kira-kira kebutuhan yang mana yang coba dipenuhi oleh Doni dari 5 kebutuhan dasar tadi? Bagaimana Bapak Ibu? Nomor satu. Iya, kita lihat. Tergantung dari jawabannya Doni. Kita lihat jawabannya Doni kira-kira. Jika Doni menjawab, ia melakukan itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka jawabannya adalah sudah benar tadi, yaitu survival atau memenuhi kebutuhan hidup. Ya, karena dia tidak dibawakan bekal makan siang oleh orang tuanya, makanya dia mengambil paksa. Jika jawabannya Doni, dia merasa senang melakukan itu karena teman jadi memperhatikan dia, dan dia berharap guru akan melaporkan hal tersebut ke orang tuanya sehingga orang tua akan memperhatikan dia. Oh, berarti tidak selamanya anak-anak itu mengambil makanan itu karena dia ingin makan. Ya, ada kalanya dia sebenarnya ingin diperhatikan. Karena terbukti, kadang dia ambil paksa makanan temannya tapi dia tidak makan. Betul ya? Dia tidak makan. Berarti dia sebenarnya hanya ingin diperhatikan. Berarti yang sedang dipenuhi di sini adalah kasih sayang dan rasa
diterima. Nah, jawaban kemungkinan yang ketiga, jika Doni menjawab, dia merasa hebat karena teman jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Berarti kebutuhan yang sedang dipenuhi Doni di sini adalah kekuasaan. Dia ingin berkuasa di kelas itu. Bukan dia mengambil makanan itu karena dia ingin makan, bukan karena dia ingin diperhatikan, tapi karena dia ingin merasa berkuasa, merasa paling hebat di kelas itu. Selanjutnya, jika jawaban Doni, dia merasa bosan dengan bekal makanannya karena itu terus, sehingga ingin mencoba bekal teman yang beraneka ragam. Maka dia sedang menuntut kebebasan. Ya, dia sedang menuntut kebebasan. Nah, yang terakhir, jika jawabannya karena iseng saja, ia ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ya, berarti ini dia iseng saja. Nah, itu berarti dia sedang ingin kesenangan atau fun tadi, ya, just for fun, hanya untuk bersenang-senang. Iya, baik, kita lanjut Bapak Ibu. Iya. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin dengan tidak menggunakan kekerasan atau ancaman. Dengan memahami disiplin positif, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan juga mengajarkan anak tentang tanggung jawab dan rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri dari dalam diri anak untuk melakukan sesuatu tanpa segokan, tanpa rasa takut akan hukuman, dan tanpa keinginan untuk mendapatkan pujian atau penghargaan. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bahwa apa yang kita lakukan selama ini di sekolah salah, ya, yaitu dengan kebiasaan kita menghukum anak-anak, memberikan hukuman fisik atau memberikan hukuman psikis yang sampai menjatuhkan mental anak-anak kita. Saya tidak mengatakan bahwa itu salah. Saya hanya ingin memberikan sebuah konsep baru untuk Bapak Ibu, memperkenalkan sebuah konsep baru tentang bagaimana menegakkan disiplin positif dengan tidak memberikan kekerasan kepada anak-anak, baik itu fisik maupun psikis. Ya, Bapak Ibu, ini ada konsep baru yang coba kami perkenalkan. Ini yang selama ini kita lakukan. Kita pahami dulu hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat terencana atau tiba-tiba. Jadi ketika anak yang bersalah push up, itu tiba-tiba keluar, ya, tiba-tiba langsung spontan tanpa ada perencanaan bahwa itu nanti saya mau kasih begini, saya mau kasih begini. Tapi itu tiba-tiba, seketika itu juga langsung muncul idenya, saya mau langsung suruh push up, misalnya seperti itu. Diberikan tanpa kesepakatan dan biasanya berupa fisik atau psikis. Jadi bisa dihukum badannya seperti tadi, dikasih kengkring, dikasih lari keliling lapangan, atau mungkin dikata-katai yang sakitnya tuh di sini, ya, sakitnya di sini, di hati, ya, ya. Murid disakiti dengan perbuatan atau kata-kata, dan dampaknya bagaimana Bapak Ibu? Dampaknya murid menjadi pendendam dan kadang lebih agresif, ya. Coba kita ingat-ingat kembali siswa yang pernah kita kasih hukuman fisik atau psikis, apakah dia tidak lagi mengulangi perbuatannya dalam waktu dekat? Atau mungkin 1 bulan, 2 bulan kemudian, apakah dia tidak mengulangi lagi? Tidak. Seperti itu. Diulangi, Pak. Berarti dia tidak menimbulkan efek jerah terhadap anak-anak. Ya, kita lihat penghargaan. Penghargaan itu dikatakan di sini bisa merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan juga penghargaan itu sebenarnya bisa menghukum. Pasti nurani kita berkata tidak. Ya, pasti kita akan mengatakan
Saya tidak setuju, karena penghargaan itu membangkitkan motivasi anak didik saya ketika saya memberikan mereka penghargaan. Tapi perlu kita pahami Bapak Ibu, bahwa penghargaan itu sebenarnya ada dampak negatifnya. Misalnya, kita memberikan penghargaan kepada anak. Di dalam satu kelas itu kan beragam. Otomatis nanti yang akan selalu mendapat prestasi itu terus. Karena itu dia yang pintar di kelas itu. Bagaimana dengan yang lain? Pernahkah kita memikirkan anak-anak kita yang lain yang tidak pernah mendapatkan penghargaan? Bagaimana perasaan mereka yang tidak pernah mendapatkan penghargaan? Karena di sini pembelajaran yang kita tuntut di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana semua siswa bukan hanya yang pintar, bukan hanya yang sedang, bukan hanya yang paling bobrok, semuanya harus mendapat perhatian yang cukup dari gurunya. Ketika kita memberikan penghargaan yang kepada siswa yang pintar, bagaimana perasaan mereka yang kemampuannya di bawah standar kodong? Ya, seperti itu Bapak Ibu konsepnya. Jadi di sini dikatakan hukuman dan penghargaan adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kenapa? Saya katakan tadi, anak-anak yang tidak pernah mendapatkan penghargaan akan mati motivasinya, habis motivasinya sama sekali untuk berbuat. Karena paling di konsep mereka akan mengatakan, toh biar saya melakukan, saya tidak akan bisa menyaingi si A, karena memang dia yang jago, dia yang akan selalu mendapatkan penghargaan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut dulu. Nah, ini konsep baru yang kami perkenalkan, yaitu restitusi. Sudah pernah dengar Bapak Ibu? Iya, restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Artinya anak-anak itu tidak merasa tertekan ketika mereka telah melakukan sebuah kesalahan. Artinya mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan suasana hati yang tidak sedang terpuruk, ya, tidak sedang dalam keadaan terpuruk. Selanjutnya, menurut Kelsom Gosen, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi di sini konsepnya, ketika anak-anak kita melakukan suatu kesalahan, kita bersama-sama berkolaborasi dengan dia. Ya, kita bersama-sama berkolaborasi. Nanti ada langkah-langkah penanganannya Bu di slide selanjutnya. Ya, kita lihat dulu ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Dia pahami bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Ya, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak-anak. Jadi kita tidak hanya fokus semata-mata bagaimana kamu membayar kesalahanmu, tapi kita fokus bagaimana dia memahami bahwa apa yang telah dia lakukan itu sebenarnya suatu hal yang tidak benar atau tidak baik. Yang selanjutnya, restitusi itu memperbaiki hubungan. Ya, restitusi itu memperbaiki hubungan. Sebentar kita lihat seperti apa Bapak Ibu. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Karena di sini kita berkolaborasi dengan anak-anak yang melakukan kesalahan itu, kita berkolaborasi untuk mencari solusi dari apa yang telah dia lakukan. Ya, jadi anak akan menemukan apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Itulah restitusi. Selanjutnya, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, yang saya katakan tadi, menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa dia melakukan itu? Apa penyebabnya dia melakukan kesalahan tersebut? Selanjutnya, restitusi itu adalah
the best way, cara yang paling baik. Ya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Jadi anak-anak akan kembali ke kelompoknya dalam keadaan kuat, tidak terpuruk dan tidak merasa terzolimi. Ya, restitusi itu fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa saya katakan dia adiknya tata tertib. Ya. Dia lingkupnya lebih spesifik. Jadi itu hanya ada di dalam berlaku di dalam kelas kita. Bagaimana kita membentuk keyakinan kelas ini? Dia konsepnya lebih konkret dibandingkan dengan tata tertib. Kalau tata tertib itu bersifat umum, berlaku di lingkungan sekolah, dan kadang anak-anak tidak bisa mengingat semuanya. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu, kami harap Bapak Ibu setelah ini nanti semuanya bisa membentuk keyakinan kelas di dalam kelasnya masing-masing. Ya, jadi dia konsepnya lebih konkret Pak. Bisa 2 poin saja atau 3 poin saja, hal-hal nyata yang harus dilakukan. Hal-hal nyata yang akan selalu diingat oleh anak-anak kita. Ya, nanti lihat konsepnya seperti apa modelnya. Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi tidak ada kata tidak ada kata dilarang. Nah, di dalam kalau kita nanti bikin keyakinan kelas, jangan pakai kata dilarang pergi ke toilet tanpa izin. Tapi lebih ke kami akan selalu meminta izin ketika akan meninggalkan kelas. Nah, seperti itu yang benar. Jadi jangan pakai kata yang negatif, ya. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan mengambil sesuatu yang terlalu tinggi sehingga anak-anak tidak bisa melakukannya. Selanjutnya, semua kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi bukan kita ibu guru yang menentukan itu keyakinan kelas, tapi kita berdiskusi bersama dengan anak didik kita, peserta didik kita, untuk bersama-sama mendiskusikan keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas kita. Yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh keyakinan kelas yang saya susun di kelas saya 9B. Kami selalu menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Ya, saya kira ini sesuatu hal yang bisa dilaksanakan anak-anak kita. Jadi itu mereka akan sadar bahwa oh, saya harus selalu menjaga kebersihan kelas saya. Saya tidak akan membuang sampah sembarangan. Ya, berikut, kami selalu berkata jujur, bertanggung jawab dan saling menghargai. Nah, itu contoh kedua. Kami selalu berpakaian seragam dengan rapi dan sopan. Selanjutnya, kami selalu mengikuti pembelajaran dengan aktif. Dan yang terakhir, kami selalu datang tepat waktu. Nah, ini ada teori kontrol. Teori kontrol maksudnya di sini apa yang kita lakukan dalam rangka menegakkan tadi disiplin positif. Ya, ada 5 posisi dalam teori kontrol yang biasa kita lakukan. Ya, yang pertama itu sebagai penghukum. Nah, inilah ketika kita menghukum anak-anak berarti kita mengambil posisi sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Kadang kita dalam menangani anak-anak yang melakukan kesalahan itu kita memberikan kata-kata yang membuat mereka merasa bersalah. Ya, ini sudah mengarah ke positif sebenarnya karena membangun kesadaran anak-anak bahwa dia telah berbuat salah. Ya, berikut yaitu posisi sebagai teman. Nah, kadang ketika anak-anak berbuat salah, kita mengambil posisi sebagai teman. Ya, kita melakukan pendekatan khusus kepada mereka, bagaimana supaya mereka menyadari kesalahannya. Berikut sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau di sini, kita langsung menghubungkan dengan peraturan yang sudah berlaku di sekolah kita, bahwa apa konsekuensi
konsekuensi dari perbuatan kamu tadi. Ya, seperti itu. Berikut sebagai manajer. Nah, inilah posisi yang diharapkan bisa kita tempati semua ketika kita menangani sebuah kasus atau menegakkan disiplin positif. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan sebuah video.
Jalan itu saya, karena apa yang disampaikan belum sinkron dengan apa yang saya pikirkan. Begini, nah itu mengenai pemberian hukuman kepada anak, ada istilah apa, restitusi. Nah, sekarang ada yang kita lupakan, yaitu bahwa memberikan hukuman itu ada pertimbangan, yaitu kita harus melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi, sosial psikologi, dan sosial budaya pada keluarga itu anak. Kenapa? Karena terkadang kita memberikan hukuman itu kita jarang melihat kondisi seperti itu yang saya sampaikan tadi. Karena ada anak-anak kita sudah marahi tapi tidak akan berubah. Kenapa? Karena di rumahnya itu biasanya nanti dikasih tindakan fisik sama orang tuanya, baru dia tunduk. Maka ketika tiba dia di sekolah pasti begitu. Kamu colo dia nulai ya pas semua ada jurusmu. Udah mengerti cita-cita deh. Karena kenapa? Kondisi rumahnya begitu. Nah itu yang terlupakan, itu mengenai kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi psikologis anak dalam rumah tangganya. Nah yang kedua yaitu kedisiplinan seorang guru. Itu teman tadi menyampaikan, ini ada istilah dalam manajemen itu analisis SWOT, antara harapan dan tantangan. Di sekolah kami ini mungkin Ibu Miss, sejak Pak Sudirman, Pak Haji Rudin, dan Ibu Nur sebagai kepala sekolah, tentu ada tantangan-tantangan yang Ibu lihat terhadap pendisiplinan sebagai guru. Dan terkadang kita juga ada pertimbangan perasaan ketika teman melakukan begini, sebab kejar tak sampai kami sebetulnya tersinggung nih. Ayah, nah barangkali Ibu Miss sebagai calon punya konsep atau aksi nyata yang bisa disampaikan ke kepala sekolah ketika guru begini, bici-bici nih Bu, Bapak pimpinan, maaf pakai. Karena kita kalau menyampaikan secara langsung teman, mungkin kita akan main perasaan. Terutama guru perempuan, tidak sama kalau guru laki-laki. Kalau guru perempuan itu pasti lebih tinggi perasaannya. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih sekali atas tanggapan dan pertanyaan dari Pak Idris. Yang pertama tadi terkait dengan hukuman, ya, yang katanya bagaimana jika anak itu sebenarnya sudah terbiasa dengan kekerasan dari rumahnya. Barangkali seperti itu ya Pak ya. Jadi dia sudah terbiasa dengan didikan kekerasan. Saya ada pengalaman Pak dengan salah satu siswa kita yang ada sekarang, Andi Ismail. Ya, anak itu kalau kita lihat wataknya sangat keras. Ya, dia gampang emosian. Dulu waktu awal semester itu dia jarang ikut pelajaran saya. Sering sekali dia tidak ikut. Bahkan saya sudah berapa bulan mengajar, saya tidak pernah bertemu dengan orangnya itu, Andi Ismail. Ketika saya bertemu, saya dekati dia. Saya dekati, bahkan saya duduk bersama dengannya di mejanya ya Pak ya. Saya dekati, saya cari tahu kenapa dia sering tidak datang ke sekolah, kenapa dia sering tidak ikut pelajaran saya, ya? Apakah karena ada sesuatu hal yang harus dia kerjakan seperti itu? Dan begitu saya bercerita dengan akrab dengan dia Pak, saya bercerita menggali apa sebenarnya penyebabnya sehingga dia tidak mengikuti pelajaran saya. Dengan bahasanya seperti ini, ya saya menerapkan segitiga restitusi lah Pak ya. Artinya saya berusaha menggali identitas dari perbuatan yang dilakukan, memvalidasi tindakannya, kemudian saya mengajak dia untuk mengenal nilai-nilai seperti apa yang berlaku di sekolah kita. Dan alhamdulillah anak itu berubah. Ya, anak itu menjadi rajin ikut pelajaran saya. Ya, saya hanya mencoba dulu ya seperti itu Pak ya. Dan saya lihat itu berhasil. Saya dekati anak itu, sekarang dia perhatian sekali, ya. Dulu juga dia tidak mau kalau saya suruh tampil bahasa Inggris. Dengan alasan dia tidak tahu, tidak ada keinginannya sama sekali. Bahkan memberontak kalau saya suruh tampil Pak. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan yang kami pelajari ini, anak itu bisa bersedia untuk ikut. Seperti itu Pak ya. Artinya karena dia latarnya keras Pak, sebenarnya anak itu menuntut perhatian, menuntut diperhatikan. Karena mungkin di rumahnya sering dihadapkan, di lingkungannya mungkin sering dihadapkan dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan keinginannya,
dia jarang mendapatkan perhatian, akhirnya ditunjukkanlah di lingkungan sekolah. Dia ingin diperhatikan seperti itu, Pak, ya, barangkali. Ya, selanjutnya yang kedua, pertanyaannya Pak Idris tadi, bagaimana dengan misalnya rekan yang melakukan sesuatu, misalnya pelanggaran, misalnya apakah sering tidak masuk mengajar, bagaimana cara kita menyampaikan hal itu ke kepala sekolah, karena tidak mungkin kita mau menyampaikan langsung ya Pak ya. Saya kira kita sepakat tidak mungkin, karena tuh teman juga akan mengatakan, ih sama-sama Jeki, kita guru, saya juga guru, kita PNS, saya juga PNS, ya. Jadi barangkali langkah yang paling bagus kita lakukan, yang pertama itu kita menjadi teladan dulu Pak. Kita mulai dari diri kita dulu. Kita memperbaiki dan perlahan-lahan, ya. Kalau saya seperti itu, kita belajar dulu dari diri kita memperbaiki, kita menjadi teladan lah dari teman-teman. Semoga apa yang kita lakukan itu bisa dicontoh, bisa tergerak hatinya. Bahwa oh ini teman saya rajin datang ke sekolah, saya juga ingin seperti itu. Misalnya itu langkah awal yang bisa kita lakukan kalau kita ingin belajar dari diri kita. Kemudian kalau kita ingin menyampaikan usulan kepada kepala sekolah, saya kira boleh. Misalnya dalam keadaan kita rapat, kita berikanlah bahasa-bahasa yang lembut dan bisa diterima, masukan seperti itu Pak ya. Bagaimana supaya bahasa-bahasa yang bisa diterima, kita memberikan motivasi lah kepada teman-teman agar bisa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Saya kira seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Bagaimana, ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau sudah tidak ada lagi, maka akan mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas kesediaan Bapak Ibu menghadiri kegiatan aksi nyata ini. Semoga bisa berberkah ya, semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari kegiatan sosialisasi ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.